Hai Small Listeners, kembali lagi dalam Smart Showbiz hari ini. Wah, Audrey senang banget karena Audrey nggak sendiri, ada rombongan dari The Groove dan juga Dira. Halo. Halo. Oke, happy banget. Akhirnya mereka bisa datang ke gedung Perintis ya, Kompas Gramedia lantai 5, di mana akan sharing tentang single terbaru yang kalau Audrey dengerin ear catching banget dan kayaknya mengenang masa-masa 90s banget gitu. Tapi sebelum kita cerita tentang single yang satu ini, single Sejiwa, aku mau dong coba dari The Groove dan juga Dira gambarkan satu ekspresi yang tepat banget untuk menggambarkan single ini. Aku hitung ya. Ready? Barengan atau? Barengan semua. Biar kita tahu gimana sih masing-masing ekspresi dari The Groove dan Dira ya. Oke. Kayaknya udah pusing nih Mas Tanto ya. Oke. Apa ya? Ready ya? 3, 2, 1 lihat ke kamera. Wah, kok pada kok ada yang diem, ada yang aku tanya mungkin ya. Mas Tanto kayaknya bingung. Aku mau dong penjelasan Mas Tanto kenapa ambil ekspresi seperti itu. Kenapa ekspresinya seperti itu Mas Tanto, boleh dijelasin? Sesuai lirik. Sesuai lirik. Hanya menatap. Oke. Itu penggalan Sambil lirik. kode-kode om-om teh kan gitu-gitu tadi. Oke, kalau dari Mas Tato berarti ngambil sepenggal lirik tadi ya, menatap. Kalau dari Mas Rejos nih, gimana tadi? Boleh ditunjukkan sekali lagi ke kamera? Tadi gara-gara lu lihat Dira, gue juga lihat Dira. Jadi ikut refleks Maksudnya ya? biar sejiwa gitu. Sejiwa, oh masuk. Oke, Boleh. Baik. Oke, yang terakhir mungkin yang ditatap. Dira gimana ekspresinya tadi? Tadi aku gini. Oke, ya. itu menggambarkan apa tuh? Itu mikir. Lebih kebingung Atau ya? berasa diliatin. Oke. Enggak, maksudnya kan kayak sebenarnya dia tuh gimana sih? Suka gak sih sama gue gitu. Penasaran ya? Oke. Dari tatapan gue tadi kayaknya suka tuh. Enggak, menghina kamu. Menghina. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita di balik Sejiwa ya. Ini single terbaru dari The Groove dan juga Dira yang baru saja rilis, Small Listeners. Dimana single ini kayaknya jadi single comeback keduanya gitu ya, dengan nuansa yang sangat-sangat apa ya, 90s banget gitu, dengan acid jazznya balik lagi ke root. Mungkin cerita dulu, ini yang menulis siapa? Ada Mas Tanto dan juga Mas Reza, mungkin boleh sharing sebenarnya awal idenya itu dari mana? Apakah melihat fenomena anak-anak zaman now atau gimana tuh? Kalau itu mungkin dari segi lirik ya. Kalau dari musik sih pengen, kalau dilihat-lihat The Groove jarang sih bikin yang model begini medium gitu. Jadinya kayak pengen bikin sesuatu yang agak berbeda aja. Biasanya The Groove tuh nempelnya sama lagu-lagu cepat gitu. Terus keidean aja bikin yang medium. Nah itu. Jadi yang di pikiran gua itu gimana caranya ini lagu bisa dipakai untuk om-om. Baik, dan? Gitu kan, jadi goyang terus ngobrol gitu kan. Ibaratnya tuh ngomongnya tuh kan namanya om-om ya, ngomongnya nggak cepet ya. Betul. Jadi temponya juga segitu gitu. Aha. Terus goyangnya juga bisa goyang-goyang bijaksana gitu. Goyang bijaksana. Kebayangnya tuh gitu aja sih. Nah, kalau yang dikit-dikit gitu. Hai. Coba Mas. Kamu sendirian. Oh. Goyang bijaksana, oke. Terus kalau dari lirik ya Mas Reza ngobrol-ngobrol sama Reza, terus Reza juga ada ide buat liriknya gitu. Kira-kira untuk model lagu yang si goyang-goyang bijaksana ini gitu ya. Sebetulnya kalau dari sisi lirik sih berusaha menyesuaikan dengan musiknya juga gitu. Kalau musiknya kan yang kalem gitu, yang santai. Tapi pengennya sih dari sisi yang masih bisa relate dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Istilahnya The Groove kan termasuk band yang agak lama gitu ya, tapi pengennya kan bisa meraih pasar anak sekarang juga gitu kan. Apa nih yang kira-kira di anak sekarang juga masih masuk, tapi bisa menikmati musik kita tapi masih gue banget gitu, masih begitulah kira-kira. Oh, oke. Karena memang musiknya benar-benar sangat masuk sih dengan nuansa musik zaman sekarang seperti itu ya. Kayak kalau kita lihat mungkin Malik and the Essential, ada Nino ya sama Lale Ilmanino gitu ya.
Dan yang pasti juga ini cukup unik karena berkolaborasi bersama warga Bandung juga ya. Apakah ini menjadi pertemuan berkali-kali, berulang-ulang nih sama Teh Dira? Gimana Teh Dira mungkin awal pertemuan di single ini seperti apa? Pertemuan di single ini atau pertemuan Di single ini kembali lagi mungkin apa ya, bareng lagi sama The Groove. kalau nggak salah waktu itu Rejos dulu deh ya. Iya, Rejos iya, sempet kita kayak ngobrol. ini ngomongnya tuh bahasa Sunda. Maksudnya intinya kayak kalau nanti diajak collab sama The Group mau nggak Di gitu. DM, Oke. ber-DM Ria. Terus wah ayo bisa nih gitu. Terus ayo bisa nih. Karena emang ngefans sama The Group udah lama ya Iya. gitu. Terus seneng banget kalau misalnya bisa collab dan akhirnya dikirain mah basa-basi doang Jos. Ternyata jadi serius ya. Terus yang kedua kalau nggak salah Reza deh, Kang Reza gitu. Ya udah langsung terjadi deh Kolaborasinya. sejiwa ini ya. Oke. Kalau dari yang DM pertama kali mungkin Mas Rejos, kenapa kok tertarik gitu untuk ajak Dira untuk collab walaupun mungkin dulu masih angan-angan gitu ya dan Iya. akhirnya terrealisasi. Apakah karena root musiknya yang mirip? Apa ada maksud lain loh. Jadi memang waktu itu memang situasi The Groove sedang membutuhkan vokalis cewek. Oke. Sebetulnya. Jadi kita lagi cari karena kita masih manggung-manggung terus. Nah, butuh featuring penyanyi cewek ya. Jadi cari-cari alternatif siapa-siapa. Terus sempat kepikiran, saya iseng aja. Dira lagi project apa nih gitu. Oke. Cari ini DM aja. Iya. Takutnya WhatsApp nggak dibales. Oke. Kayaknya pengalaman nih. Terus iseng aja gitu. Maksudnya soalnya memang ada kemungkinan kita akan collab entah itu manggungnya atau di album. Waktu itu belum ngomongin album, lebih ke kalau kita seru-seruan. Lucu-lucuan kerja bareng aja ya gitu. di Oke. situ sih. Oke, berarti persahabatan kalian juga mungkin sudah cukup lama gitu ya sama Dira ya. Tapi sebenarnya beda angkatan tapi. Beda angkatan, oh itu harus diperjelas ya. Jauh. Jauh sekali. Di Oke. saat mereka udah waktu itu karirnya udah ini aku masih sekolah. Oh oke. Gitu. Tapi ya musik menjembatani semua sih Betul, ya. Cie. betul. Tolongin lo kita nih. Dirapihin ya. Oke, tapi prosesnya sendiri gitu ya dari mungkin awal mula akhirnya Teh Dira oke nih ya, terus akhirnya sampai jadi rilis di radio bahkan ataupun di digital platform. Sepanjang apa perjalanannya? Silakan. Oke. Cepet Mas Reza. sih ya, cepet banget. Soalnya tadinya sih dari teman-teman dan dari kita sendiri sebetulnya ini Dira mau nggak ya? Ada sedikit rasa nggak yakin juga gitu. Pertama karena memang kita ngelihat Dira juga sibuk gitu. Kemudian juga dia kan sudah terkenal sebagai solis juga ya. Oke. Dia penyanyi solo. Jadi agak segan gitu. Enggak, sebenarnya dalam arti bahwa kita tuh menghormati. Oke. Tenang, abis ini gue jatuhin. Jadi maksudnya Dira kan sudah kemana-mana gitu, kemudian ada sedikit kekhawatiran nih Dira mau nggak, tapi pada saat coba aja deh gitu. Jadi pada saat di DM, loh kok mau gitu. Jadi Oke. dari situ memang prosesnya langsung cepet sih. Kita kirim demo, Dira dengerin, ayo katanya. Kemudian Dira tadinya ngajakin workshop, ternyata Tahu memang deadline. Ini mah. Iya, padahal ngajakin workshop dulu, kita workshop dulu. Biar seru gini-gini. Ternyata karena deadline nggak usah lah. Gitu. Gak usah lah, ya udah aja deh ya. gitu kan. Sampai akhirnya recording juga cepet banget, cuman take vokal juga sehari selesai, ya Wow. udah langsung selesai gitu. Oke, kalau dari musiknya mungkin balik lagi ke Mas Tanto kali ya. Apakah Teh Dira juga ikut berkontribusi gitu atau seperti apa? Atau mungkin jadi koordinasi juga musiknya kayak enak gini deh Mas Tanto atau seperti apa? Si musiknya sih apa ya? Cuma kebayang, kitanya juga ngegodok, anak The Groove-nya juga ngegodok bikin sesuatu lagu yang tadi yang soal lagu yang temponya nggak cepet tapi tetap bisa menggambarkan groove-nya, energinya kayak gitu-gitu tuh. Kalau bahasa saya tadi itu si joget berwibawa itu. Iya. Somehow
ketemunya sih ya seperti itu gitu. Dari demonya suara Dira pun jadi terbayang gitu. Iya. Dari obrolan yang awalnya tadi ke Dira nggak ada wacana apa-apa, tapi pas ada lagu itu juga kayaknya pas banget nih. Gitu. Seperti itu aja sih jalannya. Oke, mengalir lah ya, karena memang sudah tahu lah keunggulan satu dengan yang lain ya, seperti itu. Dan menceritakan tentang apa ya, mungkin rasa suka yang dipendam gitu ya Mas Reza ya, lagu ini. Atau seperti saling apa? suka, rasa saling oke. suka sebetulnya bukan dipendam, tapi kalau bahasa Sunda hese ngomong. Oke, nggak apa-apa. Susah ngomong. Susah ngomong, malu-malu Oke. kucing. Sebetulnya ininya sih dari sisi ceritanya ada dua pasangan yang udah saling suka, udah ngerasa sejiwa, udah ngerasa satu hati. Tapi buat mengungkapkannya itu sulit karena malu gitu kan, karena ragu. Tapi sebetulnya udah saling tahu sih. Oke. Waduh. Ini sudut pandang yang berbeda ya. Oke, tapi musik videonya juga sudah rilis ya di channel YouTube. Boleh dong cerita gimana keseruan apa ya take videonya mungkin ya? Karena kan colorful banget, terus simple banget, tapi kayak seru aja gitu melihat video musik dari Sejiwa sendiri. Mungkin Mas Rejos? Jadi memang konsepnya yang ditawarkan PH-nya Oke. dari Hejma waktu itu. Kita punya konsep gini untuk lagu ini, kira-kira The Groove mau nggak? Kita pas lihat memang tertarik karena ngejarnya memang simple aja, pengen yang simple, Iya. tapi ada semua, nggak perlu ngeband, Yes. tapi semuanya hadir di situ. Paling kita sumbang-sumbang ide aja, mungkin kalau dari bajunya mungkin gini, gimana, lightingnya nanti gini, gimana, atau scene-scene tertentu mau seperti apa, itu kita bahas bareng gitu. Itu juga lumayan cepet sih prosesnya, sampai akhirnya dirilis pun. Ada beberapa kali revisi, itu pun cuma hanya sedikit banget sih ada, kayaknya kurang oke nih, kurang dinamis nih. Wah, dinamis. Oke. Bahasa-bahasa memang gaya gitu ya pokoknya. Iya. Lebih ditekankan di Oke. situ scene Reza dengan Dira sih. Iya. Karena memang buat lebih menggambarkan lagunya. Oke. Kalau dari sisi chemistry sendiri, mungkin Teh Dira dan juga Mas Reza kayaknya udah ngeblend banget ya? Atau ada challenge juga nih untuk menyanyikan lagu Sejiwa sendiri? Menyanyikan atau Menyanyikan video dan interpretasikan dari video musiknya? Iya, cinta itu kan sesuatu yang semua orang pasti pernah ngerasain ya. Jadi kayaknya tidak sulit untuk menginterpretasikan rasa cinta yang maksudnya aduh suka banget gitu. Oke. Dan gue tahu lu juga suka sih sama gue gitu ya. Cuman nggak tahu mungkin nggak ini ya bener-bener ya gitu. Jadi nggak ada kesulitan sih untuk syuting video klipnya juga nggak ada kesulitan karena memang kita udah ya itulah kalau dari Bandung beginilah gitu. Iyalah ya. Udah sefrekuensi lah istilahnya Frekuensinya gitu. Kekeluargaan ya. Kekeluargaan. Oke, dan ini juga dengar-dengar kan mau keluarin EP ya, benar ya, The Groove sendiri. Sudah keluar. Sudah keluar, oke. Berbarengan dengan rilis single Sejiwa ini dan musik videonya. Oke. Jadi berbarengan tanggal 25 Agustus. Oke, boleh gambarin sedikit nggak Mas, gambaran EP ini sebenarnya apa yang diberikan The Groove gitu ya, yang membedakan The Groove sebelumnya gitu dengan EP yang baru rilis ini? Jadi ini lumayan banyak yang membedakan gitu. Pertama semangatnya sih. Oke. Semangatnya ini mungkin kita ngerjain seperti semangat awal kita bikin album 1 waktu itu gitu. Nggak ada saya juga tentunya. Itu ya, untuk kita pun ini berbedanya salah satunya adalah cukup tanda kutip prestasi untuk kita karena kita nyelesainnya cukup cepat ya. dibanding yang lain. Prestasi juga. Oke. Dengan mungkin dengan kondisi kita sekarang yang memang formasinya sudah seperti ini, semangatnya masih bisa lebih ini lagi dibanding album-album sebelumnya sebetulnya. Maksudnya semangatnya itu sih yang kita ini, dan kalau mau dibilang kenapa juga albumnya Sejiwa ya memang karena mungkin
saat ini kita merasa lebih sejiwa dibanding sebelum-sebelumnya ya. Yes, oke. Ini dia yang membedakan ya Yes. dari album-album sebelumnya. Dan yang pasti lagunya ini sudah rilis ya di seluruh digital platform. Begitu juga video musiknya juga sudah bisa disaksikan di channel YouTube-nya The Groove ya. Betul. Dan mungkin yang terakhir harapan dari The Groove dan juga Dira sendiri dengan rilisnya Sejiwa dan juga mungkin EP ini. Mungkin satu kalimat sedikit-sedikit kali ya. Aku mau dengar suaranya semuanya. Mungkin dari ujung kiri dari Mas Arif. Jangan bahasa Sunda ya. Yes. Satu kalimat aja. Satu kata kependekan. Silakan Mas. Dapat memperkaya musik Indonesia aja. Oh, wah ini yang serius dulu ya. Oke, dia Mas keluar Tanto begitu. silakan. Belum mikir nih ganti Oh, dulu. oke, di atas, dari atas. Jujur dari, banget gue gak mikir. Dari Mas Ari mungkin? Apa ya harapan? Lagi mikir juga sebenarnya. Oke, kalau gitu Mas Deta. Atau mau saya lagi aja? Dirangkum ya. Harapannya bisa diterima di seluruh karena musik ini universal ya bisa diterima di mana-mana lah. Oke. Bukan hanya di Indonesia. Yes, universal ya. Dari Mas Ari lagi deh, balik deh. Kayaknya udah. Semoga bermanfaat. Waduh. Di TV atau di radio. Oh, tuh. diwakili, Itu. sudah diwakili. Oh, oke. Diejain ya. Oke, Mas Rejas mungkin? Biar semua pendengar The Groove tahu bahwa sekarang The Groove formasinya sekarang sudah seperti ini Yes. dengan semangat dan energi yang baru juga. Dan Sudah lebih sejiwa. fresh. Yes. Iya, oke. Next, Mas Reza mungkin. Siapa itu? Oh iya. Intinya sih sama Ari ya. Pengen lebih musik kita diterima dan semakin mewarnai musik Indonesia yang kaya ini. Oke. Dari Mas Tanto? Udah kedua kali nih ya. Yes, harus berarti. Kami menawarkan sesuatu yang ada beberapa hal yang ditawarkannya agak berbeda sama yang dulu-dulu. Ya itu sih sama sih pengennya bisa coba dengerin nih yang sekarang ini gitu. Yes. Yang terakhir, Teh Dira silakan. Kalau harapan aku sih, ya ini akan menjadi sebuah comeback yang oke banget buat The Groove ya pertama. Terus kedua akan menjadi suatu journey yang seru juga buat aku gitu karena memang this is a long awaited project untuk aku yang udah lama ingin berkolaborasi dengan The Groove. Jadi aku sangat excited apa yang bisa kita lakukan bareng gitu. Dan juga yang terakhir semoga ini akan, gak apa-apa ya aku ngomong kayak gini karena it's the truth, akan mengakhiri semua polemik yang orang-orang udah lihat memandang ke depan aja gitu, yang terbaik untuk semuanya gitu. Ya Yes, kan, oke. kita di sini niatnya bermusik dan bikin semua orang happy gitu. Ya, itu dia. Yang pasti congratulations sekali lagi untuk The Groove dan juga Teh Dira. Terima kasih. Ya, semoga musiknya bisa benar-benar menambah warna ya di industri musik Indonesia. Begitu juga anak-anak zaman now kayaknya emang suka juga gitu ya dengerin The Groove sekarang. Jadi semoga makin banyak panggung-panggung festival sih aku berharapnya ya. Oke, kalau gitu thank you so much. Kita langsung aja puterin habis ini small listeners. Ini dia Sejiwa dari The Groove dan juga Dira. Jangan lupa dengerin EP-nya Sejiwa dari The Groove. Bye.